Misteri yang menggema dari jantung Jawa Barat Indonesia, membangkitkan keingintahuan dan antusiasme para peneliti dari tim Turangga Seta, LIPI, dan BPPT. Dalam kerlap-kerlip cahaya fajar, gunung-gunung yang megah di Bukit Lalakon Kabupaten Bandung, dan Bukit Sadahurip Kabupaten Garut, menyembunyikan rahasia tak terduga, yakni piramida yang tersembunyi di bawah tanah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Terinspirasi oleh Candi Borobudur, yang pernah disebut sebagai piramida oleh National Geographic, para peneliti ini bersemangat untuk mengungkap jejak leluhur bangsa Indonesia yang menakjubkan. Bagai permata yang terpendam, piramida-piramida ini tersembunyi di balik hutan-hutan yang rimbun, dan dikelilingi oleh suara jangkrik dan tonggeret yang merdu, ternyata menyimpan rahasia masa lalu yang belum terungkap. Pada bulan Februari 2011, sebuah tim peneliti dan pemuda melakukan ekspedisi ke Gunung Lalakon di Desa Jelegong, Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk mencari tahu, apakah ada bangunan tersembunyi di dalam gunung. Mereka membawa peralatan geolistrik, dan memasang 56 sensor untuk menganalisis struktur kepadatan batuan di bawah gunung. Tim tersebut terdiri dari anggota Yayasan Turangga Seta, yang memiliki hasrat untuk mengungkap sejarah nenek moyang di Indonesia, termasuk keberadaan gaib atau parallel existence. Meskipun mereka sering mendapat informasi dari informan tak kasat mata, mereka selalu membuktikan hipotesis mereka dengan keahlian mereka yang didapat dari pendidikan tinggi. Terinspirasi oleh Candi Borobudur yang pernah disebut sebagai piramida oleh National Geographic, para peneliti ini bersemangat untuk mengungkap jejak leluhur bangsa Indonesia yang menakjubkan. Kaitan dengan Borobudur didasarkan pada bentuknya yang merupakan mandala atau stupa berunda yang masif, menyerupai struktur piramida dari sudut pandang arsitektur, meskipun Borobudur secara fungsi dan spiritual berbeda dari piramida Mesir atau Maya. Penamaan kontroversial ini, seolah memberikan pembenaran awal, bahwa struktur besar dan kuno di Indonesia dapat pula diklasifikasikan sebagai piramida. Sebagai arkeolog partikelir, mereka percaya, bahwa Indonesia memiliki banyak piramida yang lebih megah daripada peradaban Mesir dan Maya. Mereka berpendapat, bahwa Indonesia bahkan memiliki ratusan piramida yang setinggi piramida Giza di Mesir, yang memiliki ketinggian sekitar 140 meter. Keyakinan ini didasarkan pada tafsiran mereka terhadap relief Candi Penataran, dan keyakinan bahwa kebudayaan Nusantara lebih tua dari kebudayaan Sumeria, Mesir, atau Maya. Keyakinan ini semakin diperkuat oleh teori Profesor Arisio Santos yang mengatakan, bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang. Santos, dalam teorinya berargumen, bahwa lokasi geografis Indonesia, termasuk kekayaan vulkanis, garis khatulistiwa, dan wilayah yang tenggelam akibat kenaikan permukaan laut pasca zaman es, sangat cocok dengan deskripsi geografis Atlantis yang diberikan oleh Plato. Bahkan, Santos menunjuk pada kemiripan linguistik antara nama-nama tempat di Nusantara dan nama-nama yang disebutkan dalam kisah Atlantis. Bagi para pendukung teori piramida ini, jika Indonesia adalah pusat peradaban Atlantis yang maju, sangat logis jika peradaban tersebut meninggalkan monumen megah, seperti piramida, yang kini terpendam. Bagaikan permata yang terpendam, dugaan piramida-piramida ini tersembunyi di balik hutan yang rimbun dan dikelilingi oleh suara jangkrik dan tonggeret yang merdu. Ternyata, struktur ini menyimpan rahasia masa lalu yang belum terungkap. Pakar geologi telah menemukan struktur bangunan di Gunung Lalakon yang menyerupai piramida, dengan lapisan batuan tufa dan breksi yang berulang secara melintang. Warna biru dalam hasil pengujian menunjukkan adanya sebuah rongga yang kemungkinan berisi air atau tanah lempung. Para peneliti sepakat bahwa temuan ini kemungkinan besar adalah struktur buatan manusia, karena proses alamiah tidak dapat menghasilkan pola batuan semacam itu. Seorang ahli geologi, awalnya menolak keberadaan struktur piramida yang ditemukan di Gunung Lalakon oleh tim Turangga Seta ini, namun akhirnya secara tersirat mengakui keberadaannya. Tim Turangga Seta telah melakukan pengujian di beberapa tempat di Indonesia, dan menemukan hasil yang mirip di Bandung dan Garut, tetapi tidak menemukan rongga seperti pintu di Bukit Piramida di Garut. Menurut Turangga Seta, masih ada ratusan piramida yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, ada klaim penemuan piramida tersembunyi di dalam bukit, seperti yang pernah terjadi di Bosnia pada tahun 2006. Di sekitar Gunung Lalakon, terdapat beberapa bukit dan situs batuan, seperti Batu Lawang, Batu Pabiasan, Batu Warung, Batu Pupuk, Batu Renges, Batu Gajah, dan sebuah batu panjang yang terletak di atas puncak. Menurut Abah Acu sesepuh setempat, Gunung Lalakon adalah perlambang sebuah lakon dari kehidupan manusia, dan batu-batu tersebut merepresentasikan berbagai lakon atau profesi yang dipilih oleh manusia. Namun,
Keberadaan batu-batu tersebut kerap disalahgunakan untuk pesugihan dan judi buntut. Di Gunung Lalakon, juga digelar acara ritual tolak bala secara rutin setiap tahun pada tanggal 1 Suro. Ada 3 batu di Bukit Paseban, yang memiliki telapak kaki manusia dewasa dan anak-anak. Kemungkinan, batu telapak kaki tersebut berasal dari zaman megalitikum, dan biasanya dijadikan sebagai monumen mengenang pemimpin suatu daerah. Sementara itu di daerah sekitar Gunung Sadahurip, dianggap lebih modern, dan tidak memiliki tradisi seperti di Gunung Lalakon. Namun, banyak peninggalan budaya megalitikum ditemukan di daerah dataran tinggi seperti ini. Sebuah tim peneliti asing bersama dengan tim bencana katastrofik purba, telah menemukan sebuah struktur piramida di Gunung Sadahurip, Garut, Jawa Barat, yang diperkirakan lebih tua dan lebih besar daripada piramida Giza di Mesir. Piramida ini memiliki tinggi sekitar 200 meter, dan diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun. Beberapa peneliti dan arkeolog asing dari Perancis, Amerika Serikat, dan Belanda, telah menawarkan bantuan dalam proses ekskavasi untuk mengungkap misteri piramida Garut. Hasil survei dan tes karbon menunjukkan bahwa piramida Garut adalah hasil karya manusia. Kepala desa setempat dan Presiden SBY kala itu, telah diberitahu mengenai temuan ini. Keberadaan piramida ini, dapat memberikan efek positif bagi masyarakat setempat di bidang ekonomi dan sosial. Selain di Gunung Sadahurip, dugaan juga terdapat piramida di 3 gunung lain di Garut, yaitu Gunung Putri, Gunung Kaledong, dan Gunung Haruman. Selain itu, ilmuwan asing juga berkeinginan membuktikan hipotesis bahwa Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dunia, dengan membantu mengungkap misteri piramida Garut. Deutsche Orientgesellschaft dan Profesor Bonatz dari Jerman, ingin bekerja sama dengan penggalian piramida Garut, setelah Profesor Stephen Oppenheimer dari Oxford University Inggris, juga tertarik dengan piramida Garut. Ada yang meragukan klaim tentang adanya piramida di Indonesia, namun para peneliti meminta para skeptis untuk menunggu hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Sejumlah pakar dunia, telah memberikan pandangan mereka terhadap geolistrik dari Gunung Lalakon, dan menemukan pola keberadaan bangunan yang mungkin disembunyikan oleh leluhur di dalamnya. Ahli geotermal eksplorasi dan geofisika, Profesor Dr. Sayogi Sudarman mengungkapkan, bahwa gunung ini dibuat oleh manusia, karena tidak ada tanda-tanda magma tebal yang biasanya muncul ketika gunung meletus, tetapi ia menemukan lapisan sistematis dan batuan keras yang kemungkinan adalah marmer. Sementara itu, Profesor Dr. Skizem Semir Osmanagik, seorang peneliti piramid di Bosnia, menemukan bukti konkret tentang asal-usul buatan dari lapisan sistematis dalam survei geolistrik. Namun, temuan yang luar biasa ini dibantah mentah-mentah oleh para ahli yang lain. Seperti misalnya ahli vulkanologi Sutikno Bronto yang menyatakan, pembentukan piramida pada kedua gunung tersebut, dikarenakan magma, geometri zona lemah, dan proses geomorfis alam. Selain itu, benda yang sebelumnya diduga sebagai prasasti bertuliskan Sunda kuno, ternyata hanyalah lapisan mineral yang membentuk pola-pola. Sementara itu, ahli arkeologi Sujatmiko menjelaskan, bahwa Gunung Lalakon bukanlah piramida, melainkan kerucut gunung api kecil yang tersusun dari aliran lava, batuan intrusif, dan piroklastik. Teori dari Yayasan Turangga Seta mengenai keberadaan piramida di dalamnya, dianggap tidak logis oleh Sujatmiko. Mendapat penolakan, tim yang mendukung teori piramida di Nusantara pun mengatakan, bahwa jika temuan ini diafirmasi, maka tidak hanya akan membantah teori di Indonesia, tetapi juga berpotensi meruntuhkan pandangan dunia, bahwa masa prasejarah, dianggap sebagai masa yang ketinggalan zaman dan tidak mengenal teknologi. Tim Katastrofik Purba yakin, temuan ini memiliki potensi untuk membuktikan, bahwa peradaban masa lalu, terutama di Nusantara, ternyata lebih maju daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Walau begitu, sebenarnya, tidak perlu mencari monumen untuk membuktikan peradaban pada masa Neolitik. Keterampilan berlayar dan menangkap ikan dengan alat-alat kompleks, sudah menjadi bukti peradaban. Kunci utama dari peradaban, adalah memberi makan rakyat dan menyelamatkan diri. Sebagai contoh, dalam sebuah wawancara, Stephen Oppenheimer mengungkapkan, bahwa Sulawesi, adalah tempat pertumbuhan populasi terbesar, terutama saat terjadi banjir. Populasi Bugis, Bajo, dan orang laut, semuanya mengalami pertumbuhan pada saat itu. Oppenheimer membahas keterampilan berlayar yang luar biasa, yang dimiliki oleh ketiga populasi ini. Populasi tidak dapat tumbuh dan membangun kota atau monumen, tanpa pasokan makanan yang cukup. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.